أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيا بذكره قلوب عباده العارفين وأماط عن بواطنهم وجوب الخفاء فقاموا لإحياء علوم الدين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وصفوة الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وخلاصة الله من خلقه أجمعين وعلى آله سادة الأكرمين وأصحابه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا رب Hadratul Kiram Muhtaram yang saya hormati, pada kaum beserta jajaran yang para asatidz para hujjaj, seluruh jamaah Sidat Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam limpahan karamah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah iradah serta karunia-Nya kita pada pagi hari ini, hari Jumat, masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita, di antaranya ini salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam baik makrunan bita'dim semoga tercurah limpah pada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni kitab Ihya Ulumuddin, yang dimana kemarin kita membahas tentang fadilah belajar ilmu. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la yanbaghi
lil jahilin ayaskuta ala jahlihi wala lil alimin ayaskuta ala ilmihi. Layan bagi tidak pantas, tidak relevan, lil jahili bagi orang yang bodoh, bagi orang yang tidak tahu apa yang tidak pantas itu, ayaskuta ala jahlihi, dia diam di dalam kebodohannya. Wala lil alimi ayaskuta ala ilmihi, juga tidak pantas, tidak relevan bagi orang yang berilmu, ayaskuta ala ilmihi, dia diam, mendiamkan ala ilmihi, ilmunya. Jadi maksud di sini yakni layan bagil jahi ayastakir ala jahlihi, jadi tidak pantas bagi orang yang bodoh dia menetapi di dalam kebodohannya. Makanya sepantasnya kalau kita menjadi orang yang tidak tahu, jangan tetap di dalam ketidaktahuan kita. Makanya kita harus belajar dan belajar supaya ketidaktahuan kita itu menjadi hilang, yang ada adalah ketahuan kita. Juga tidak pantas kepada seorang alim membiarkan orang-orang tetap berada di dalam kebodohan, apalagi orang alim itu menyembunyikan ilmunya. Dan itu sangat dilarang sekali itu. Bahkan dalam kitab Tizanud Darari Syekh Imam An-Nawawi mengatakan katimul ilmi mal'unun, orang yang alim kemudian dia menyembunyikan ilmunya, mal'unun, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dan seyogianya sesuai dengan hadis ini, jadi orang-orang alim jangan diam di dalam keilmuannya, membiarkan orang-orang banyak tidak tahu atau banyak yang bodoh di dalam masalah ilmu agama. Masyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya, al-hadisut tasi, hadis yang ke-9. Wa bi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, semoga Allah selalu meridainya. Abi Dzar ini aslinya Zanab bin Janadatil Ghafari radhiyallahu ta'ala anhu. Huduru majlisi alim afdalu min salati alfa raka'atin, insyaallah. Wa iyadu alfi maridin wa syuhudi alfi janajatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an, faqala wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Baginda Rasul pernah mengatakan huduru majlisi alim, hadirnya ke majlis orang alim, hadir ke majlis orang-orang yang berilmu, afdalu itu lebih utama, min salati alf rakaatin, dibandingkan dengan salat 1000 rakaat. Ini yang sering dikatakan oleh para ustaz-ustaz kita, ini hadisnya ini ya. Juga wa iyadati alfi marid, hadir di majlis alim itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan dengan kita menengok 1000 orang yang sakit. Wa syuhudi alfi janazah, kemudian lebih afdal lagi
dibandingkan dengan kita menghadiri 1000 orang yang meninggal. Faqila ya Rasulullah, kemudian baginda Rasul ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, apakah hadir di majlis alim itu lebih afdal daripada kita membaca Al-Quran? Faqala, maka baginda Rasul menjawab, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Tidaklah, ini hal bimana nafi, istifham bimana nafi, bertanya tapi mananya apakah, tapi mananya nafi, tidak. Wa hal yanfa'u al-Qur'anu, Al-Qur'an tidak akan bermanfaat illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ya, kita baca Al-Qur'an itu tidak mungkin akan memberi faidah kepada kita kalau kita tidak ngaji. Kenapa? Baca Qur'annya kalau tidak ngaji gimana? Tidak sesuai nanti dengan apa? Hukumnya tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, tidak sesuai dengan sifat hurufnya, ya, dan apalagi tentang isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri kalau tidak dengan ilmu. Insyaallah gitu ya, ada ilmu tata cara pembacaan Al-Quran sampai qiraatu sab'a, 7 cara baca Al-Quran. Bahkan sekarang sudah mencapai 10 cara baca Al-Quran. Insyaallah kita mah satu saja belum tamat-tamat, masih banyak yang salah gitu ya. Makanya penting kita hadir di majlis alim, majlis orang yang berilmu. Al-hadisul asir, hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Insyaallah. Kata Rasul, man ja'ahul mautu, barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia sedang berada di dalam tingkah mencari ilmu, liyuhyiya bihil Islam, yang tujuannya mencari ilmu itu untuk menghidup-hidupkan agama Islam. Wah, tujuannya baik ya, niatnya baik, yaitu untuk menghidup-hidup agama. Karena di antara niat mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan. Setelah kita tahu, nah kita tujuan selanjutnya yaitu untuk menghidup-hidup agama kita. Jadi kalau datang kepadanya kematian sedangkan dia sedang berada di dalam tingkah sedang mencari ilmu, maka fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahid, maka dia dan para nabi di surga, ay fil jannah, darajatun wahid, ada dalam derajat, satu derajat, atau jaraknya antara dia dan para nabi itu jaraknya adalah satu derajat. Jadi satu derajat itunya di bawah para nabi. Insyaallah ini ya, maka penting sekali kita belajar tuh ya, penting sekali kita belajar walaupun sampai mati tuh. Ini maksudnya sampai mati nih ya, tetap kita dalam keadaan belajar. Kita niatkan thalabul ilmi. Makanya setiap hari siapa tahu kita dalam keadaan sedang mencari ilmu, kita diwafatkan.
yang alhamdulillah insyaallah pahalanya sangat besar. Jadi derajat kita dengan para nabi itu perbedaan jatuh satu derajat. Allah insyaallah ya. Itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan belajar. Sedangkan asar atau dauh para sahabat, wa amal asaru, adapun asar atau ucapan para sahabat, faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoinya, dalaltu taliban fa'ajaztu matluban. Ini pendek sekali ya, tetapi maknanya panjang. Kata Ibnu Abbas, dalaltu taliban fa'ajaztu matluban. Kalau secara redaksi nih ya, secara redaksi maknanya dalaltu aku merendahkan diri gitu. Taliban kepada orang yang mencari ilmu. Fa'ajaztu matluban. Fa'ajaztu maka aku memuliakan matluban yang dicarinya, yaitu ilmu. Tetapi disarahi oleh Syedi Muhammad bin Muhammad Al-Husain Az-Zubaidi di dalam kitab Ittihab Sadatul Muttaqin sarahnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan sirtu dalilan fi halit talabil ilmi. Maksudnya dalaltu taliban itu aku menjadi dalilan orang yang rendah hati. Zalilan aku menjadi orang yang sederhana. Zalilan aku menjadi orang yang bersikap tunduk. Fi halit talabil ilmi, di dalam tingkah mencari ilmu. Jadi ketika kita dalam hal tingkah kita sedang mencari ilmu, rendahkan diri kita ya, rendahkan hati kita, sederhana kita. Ka'annahu yaqulu, seolah-olah Ibnu Abbas itu mengatakan ahantu nafsi wa tartul masyaqqata fi talabil ilmi. Ahantu, aku menghinakan nafsi diriku, wa tartul masyaqqata fi talabil ilmi, dan aku memilih kemasyakatan fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Karena nyari ilmu itu masyakat. Kalau zaman sekarang di pesantren-pesantren yang modern sudah enak sekarang ya, makan tinggal makan gitu ya, baju tinggal pakai tuh ya, segala macam sudah difasilitasi. Kalau zaman dulu gitu kita nyantren, kalau mau makan kita masak dulu sendiri ya, bawa kastrol tuh tuh ya, Masya Allah, masak sendiri, nyari kayu sendiri. Yang repot itu ketika musim hujan, kayunya susah, yang ada apa nih, sendal udah habis. Masya Allah. Terus kalau mau apa, baju yang bersih ya cuci sendiri gitu. Masya Allah, segala sendiri gitu ya dulu. Makanya di sini masyarakat benar-benar masyarakat. Namun beda zaman, beda lagi gitu ya, orang yang mengalaminya. Bagi sekarang, anak-anak sekarang juga masyarakat, sudah mau saja nyantren itu sudah termasuk masyarakat juga. Beda dengan anak-anak yang lain, sudah istimewa. Makanya beruntunglah orang tua yang anak-anaknya mau nyantren. Masya Allah, itu berlian
yang paling berharga, berlian yang mahal harganya, Masya Allah, yang akan nyelamatin kita, orang tuanya ya, baik di kehidupan dunia ini nanti di akhirat kelak, insya Allah. Tuh di sini jadi beliau juga menghinakan dirinya dan memilih kemasyakatan ketika di dalam mencari ilmu. Tidak senang-senang, tidak hura-hura menjadi santri itu, enggak. Masya Allah, banyakkan apa, perih gitu ya, dalam nyari ilmu itu perih, kebanyakan gitu. Orang-orang yang telah berhasil itu perih di dalam tingkah dia mencari ilmunya, Masya Allah. Jadi banyak kosongin perut, banyak laparnya daripada kenyangnya gitu ya, Masya Allah. Makanya kalau waktu di pesantren wajar ya kalau santri kurus, itu berarti hebat ya, banyak apa, saumnya berarti. Masya Allah gitu ya. Makanya kalau nanti sudah jadi ustaz, sudah jadi kiainya gemuk gitu ya, pantas senang gitu. Jadi ya masa ketika nyantren kurus, sudah jadi ustaz masih kurus juga. Contoh ilmu. Allahu Akbar, seperti itu. Fa'ajaztu matluban ay fasirtu azizan bihali kauni matluban. Fasirtu, maka aku menjadi azizan. Azizan itu apa? Menjadi orang yang berharga. Azizan menjadi orang yang mahal harganya. Azizan menjadi apa? Perkasa, kuat, mulia dan sebagainya. Maknanya banyak aziz. Fi hali kauni matluban. Tuh, dalam tingkah keadaan aku matluban, menjadi yang dicari orang. Maksudnya apa? Ketika berhasil, kalau tadi sedang mencari ilmu kita masyarakat, tetapi ketika kita sudah berhasil tuh ya, Masya Allah, Allah berikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka kita akan menjadi orang yang sangat berharga, orang yang akan dicari orang. Itu ya, banyak orang yang mencari walaupun di puncak gunung tetap orang akan nyari. Gitu ya, makanya kebanyakan yang pesantren-pesantren yang ingin hebat biasanya di tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi santrinya banyak. Betul ya? Gitu. Tapi banyak di kota-kota tapi santrinya sedikit. Bahkan kalau kita tahu sejarah Lirboyo ya, tahu sejarah Lirboyo, Masya Allah kan dulunya itu tempat wah segala macam ya, tempat siluman, penjahat dan sebagainya itu. Tetapi sekarang menjadi Masya Allah ya, itu ribuan ya, santrinya itu ribuan. Seperti itulah. Jadi kalau seorang sudah Allah kasih nur, cahaya ilmu, maka akan dicari oleh orang-orang. Masya Allah, seperti itu. Itu kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Cuma kalau sejarah Ibnu Abbas ini lumayan, ini panjang, insyaallah nanti di bawah. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah, dan begitu juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, semoga Allah selalu merahmatinya, ma ra'aitu mislabna Abbas. Nah, idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajhan wa idza takallama fa'arabun nasi lisanan wa idza abda fa'aksarun nas ilman. Masyaallah. Jadi beliau itu memuji, Ibnu Abi Mulaikah ini memuji siapa? Memuji Ibnu Abbas. Dan ini nama aslinya Ibnu Abi Mulaikah adalah Abu Bakar Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah. Ya. Jadi Abu Mulaikah itu ismuhu, namanya Juhair bin Abdullah
bin Jad'an At-Taimi. Namanya banyak ya. Kalau orang-orang Arab dulu seperti itu, banyak namanya. Jadi karena Abu Bakar itu Mu'adzin ibnu Zubair, beliau termasuk salah satu muadzinnya, Mu'adzin ibnu Zubair, dan juga termasuk qadhinya Sami'a Aisyah wa Ibnu Abbas, yang sering mendengar Siti Aisyah, Ibnu Abbas, dan juga dari Ibnu Ayyub Al-Laits. Fakuntu asal Ibnu Abbas tufiya sanata samunata asyara wa mi'ah. Keadaanku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, yang dimana Ibnu Abbas beliau diwafatkan tahun 118 Hijriah ini. Ma ra'aitu mislabna Abbas, ma ra'aitu, ma tidaklah, ra'aitu atau belum pernah aku melihat mislabni Abbas, mislabni Abbas, seumpama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abi Mulaikah itu mengatakan, aku belum pernah melihat seumpama Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nas wajah. Ketika aku melihat beliau ahsanan nas wajhan, ra'aitu ahsanan nas wajhan, maka aku melihat orang yang paling bagus wajahnya. Masya Allah, berarti ganteng ya. Ibnu Abbas itu ganteng. Wa kana jamilu surati ka'abihi, beliau yang ganteng wajahnya seperti ayahnya, jadi ayahnya juga ganteng. Fa idza takallam fa'arabun nas, maka ketika beliau berkata, ketika Ibnu Abbas berkata, fa'arabun nas lisanan ay absahuhum lisanan, maka paling pasehat lisannya, ya, paling pasehat lisannya, wa adharuhum, dan lebih jelas ketika mengucapkan kata-kata itu, lebih jelas, lebih pasehat. Wa idza abta fa aksarun nas ilman, maka ketika beliau memberikan fatwa, fa aksarun nas ilman, maka beliau adalah seorang manusia yang paling banyak ilmunya, gitu. Ini kata Ibnu Abi Mulaikah. Sebagaimana wa akhraja Abu Nu'aim bihil yati min riwayat Yunus bin Bakir. Abu Nu'aim pernah mengeluarkan cerita ya di dalam kitab Hilyah, dalam menceritakan siapa, dari riwayat Yunus bin Bakir. Hadasana Abu Hamzah As-Samali an Abi Shalih qala laqad ra'aitu min Ibni Abbas majlisan. Masya Allah, aku suatu hari pernah melihat Ibnu Abbas itu majlisan, jadi majlis dari majlis Ibnu Abbas. Lau anna jami'a Quraisy fakharrat bihi lakana laha fakhran, maka seandainya umpama kalau semua orang-orang Quraisy itu fakharrat, membanggakan diri, lakana laha fakhran, maka yang seyogyanya, yang pantas membanggakan diri adalah beliau Ibnu Abbas. Laqad ra'aitun nasa ijtama'u, masya Allah, hatta dhaqa bihi mutariq, sehingga aku pernah melihat manusia ijtama'u, berkumpul. Itu ya, ijtama'u itu bukan satu dua, berkumpul. Hatta dhaqa bihi mutariq, sehingga jalan-jalan menjadi sempit, sesak. Pamakana hunun yaqdiru ala ayyazi'a wa la yadhabu, sehingga seorang pun tidak bisa datang ataupun pergi, saking sesaknya jalannya itu. Makanya terkenal ya Ibnu Abbas itu ya. Maka beliau juga pernah ngarang satu tafsir, Tanwirul Mikbas. Ini tafsir paling tua ya, karangan Ibnu Abbas ada ya. Jadi sebelum tafsir Jalalain, yang kita kenal itu tafsir Jalalain itu. Padahal ada yang lebih tua lagi ya, Tanwirul Mikbas atau tafsir Ibnu Abbas.
Qala kemudian berkata Abi Saleh, fadahaltu alaihi fa ahbartuhu bi makanihim ala babi. Masyaallah. Jadi aku pernah masuk ya ke rumah Ibnu Abbas. Kemudian aku ceritakan tempat-tempat di mana orang-orang itu duduk gitu ya, ala babihi, di depan pintunya rumah beliau. Masyaallah. Ini kira-kira sekarang ada gak ya ulama seperti itu ya? Masya Allah. Faqala du'li wadu'an qala fatawaddu wa jalasa qala. Kata beliau du'li wadu'an. Was, kalau wudu itu beda dengan wadu. Kalau wawunya dipatah maka artinya adalah air. Ya, makanya kalau bacanya itu harus benar-benar tahu. Kalau wudu kerjaannya wudu, kalau wadu berarti airnya. Jadi Ibnu Abbas ini memerintahkan kepada Abi Saleh untuk menyimpan air wudu. Qala fatawaddu wa jalasa, tujuannya yaitu untuk berwudu. Qala ukhruj faqul lahum man kana yuridu ayasal anil Qur'an wa hurufihi falyadhul. Jadi Abi Saleh ini disuruh oleh Ibnu Abbas supaya keluar dan menceritakan kepada orang-orang, mengkhabarkan barang siapa di antara kalian ingin bertanya tentang masalah Quran dan huruf-huruf Quran, falyadhul, maka masuklah gitu. Jadi ketika orang banyak nih, maka Abi Saleh itu keluar. Ini sebagai apa sebutnya? Kalau sekarang apa ya? Asistennya ya. Asistennya. Siapa orang yang mau bertanya gitu kepada Syekh kita Ibnu Abbas tentang masalah Quran dan tentang masalah huruf-huruf, masuk gitu. Masuk gitu. Itu ya, Masya Allah. Faharajtu fa'adantuhum fadahulu hatta mul'al bait, Masya Allah, wal hijrah. Fama sa'aluhu an syait illa akhbaruhum anhu wa zadahum. Maka ketika aku beritahukan kepada orang-orang banyak, maka pada masuk orang yang akan bertanya tentang Quran dan tentang masalah huruf-huruf Al-Quran, masuk semua. Sehingga apa? Rumahnya sampai kamar-kamar beliau itu penuh. Insyaallah. Tidak ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sesuatu illa akhbaruhum anhu wa zadahu, kecuali beliau akan menjelaskan sejelas-jelasnya dan bahkan ditambahin lagi, ditambah-tambah. Kalau masih kurang tambah lagi. Summa qala ikhwanukum fakhruju. Kemudian wahai saudara-saudaraku, setelah kalian bertanya keluar semua. Kemudian berkata lagi Ibnu Abbas ya, keluar kamu, fakul man arada ayas'ala an tafsiril Quran wa ta'wili falyadhul. Jadi kepada Abu Saleh keluar kamu, beritahukan lagi kepada para jamaah, siapa lagi yang akan bertanya tentang masalah tafsiran Quran dan takwilannya, silakan masuk gitu. Qala faharajtu fa'adantuhum padahulu, kemudian diberitahukan lagi, pada masuk lagi ya. Itu ya para jamaah itu, sehingga rumah beliau, kamar beliau penuh tersesak. Pamasalu an zain illa akhbarahum bihi wa zadu. Sebagaimana yang pertama, tidak ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sesuatu masalah apapun kecuali beliau akan menjawab dengan sejelas-jelasnya, dan juga apabila kurang ditambahin lagi insyaallah. Kemudian kata Ibnu Abbas, para saudara-saudaraku, setelah dijawab mangga silahkan keluar lagi gitu. Summa qala harij faqul man arada yasal an halal wal haram wal fiqhi falyadhul. Kemudian Abu Saleh diperintahkan lagi untuk keluar dan memberitahukan kepada jamaah, barang siapa lagi yang akan bertanya tentang masalah halal, tentang masalah haram, tentang masalah fikih, falyadhul, silakan masuk. Fakultu lahum padahulu hatta malat, sehingga penuh lagi gitu.
sesak lagi itu rumah dan juga kamar beliau. Pamasalu ansin illa akhbarahum wa zadahum. Tidak ada lagi yang bisa bertanya tentang sesuatu masalah kepada Ibnu Abbas kecuali Ibnu Abbas menjelaskan yang sejelas-jelas dan bahkan ditambahin itu ya Pak. Terus ini terus semua ya tentang masalah faraid dan juga masalah-masalah tentang masalah agama, Masya Allah. Terus tentang apa? Ilmu Arabiyah, ilmu syair, ilmu gharib, itu semuanya bertanya gitu ya. Semuanya dijawab oleh Ibnu Abbas, Masya Allah. Ini masih banyak ya. Itu ya dijawab tuntas. Jadi fama ra'aitu misla hadza liyahadin minan nas. Makanya beliau mengatakan Ibnu Abi Mulaikah mengatakan bahwa tidak atau belum pernah aku melihat orang yang seperti Ibnu Abbas. Masyaallah. Waqala Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Panjang ya. Ini masih panjang. Kita singkat saja ya. Ajibtu liman lam yatlubul ilma kaifa taduhu nafsahu illa makruma. Udah cukuplah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walau sedikit-sedikit saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita terus istiqomah untuk selalu belajar dan belajar ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Berkahkan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami hakul adami, kesulitan-kesulitan kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Allahumma fiqillah komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.